Assalamualaikum. Perkenalkan saya Sri Samsiah Lestari Syafi'i, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi FTIK Universitas Semarang. Saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan jurnalistik, salah satunya adalah pengantar jurnalistik. Di mata kuliah pengantar jurnalistik ini ada 16 kali pertemuan di mana memiliki sejumlah CPMK. CPL-nya dulu, CPL-nya menguasai konsep teori pendekatan ilmu komunikasi serta mampu menerapkan dan menganalisis persoalan sosial, budaya, dan media. Kemudian ada CPL 6, mampu merancang, memproduksi, dan mengevaluasi pesan komunikasi melalui berbagai platform media, media massa, digital, audiovisual, secara kreatif dan etis. Ada 16 kali pertemuan, kemudian untuk asesmennya, ada penugasan, ada 2 tugas, kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, kemudian ada juga asesmen tool terkait dengan partisipatif mahasiswa. Demikian untuk mata kuliah pengantar jurnalistik. Untuk video pembelajaran nanti tentang satu sub materi, yaitu materi nilai-nilai berita. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu seperti biasa agar perkuliahan kita lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas mata kuliah pengantar jurnalistik ya. Pengantar jurnalistik kita sudah pertemuan keempat. Hari ini kita akan bahas materi tentang nilai dan unsur berita. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang kembali materi yang dulu. Materi yang dulu kita akan bahas tentang, materi dulu kita bahas apa? Fungsi-fungsi jurnalistik. Fungsi-fungsi jurnalistik atau fungsi pers. Oke, ada yang ingat fungsi pers itu apa? Fungsi pers. Ada yang ingat nggak? Ada informatif, ada informasi, pendidikan, dan hiburan. Oke, bisa contohnya seperti apa untuk yang fungsi hiburan atau fungsi edukasi aja? Membangun informasi, pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui artikel atau siaran yang berhubungan dengan pengetahuan. Contoh beritanya? Misalnya mau buat berita apa contohnya? Fungsi berita tentang pendidikan. Karena nanti fungsi-fungsi itu harus masuk di dalam berita Anda. Oke, kita ulang lagi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata berita. Apa itu berita? Ayo. Kemarin ada berita loh, ada berita kecelakaan. Kemarin ada berita kenaikan harga BBM. Nah, apa itu berita? Laporan tercepat mengenai fakta nggak sih? Laporan tercepat mengenai fakta. Pokoknya yang cepat gitu ya? Mengenai laporan fakta. Hari itu juga. Hari H itu juga. Kalau kayak ada satu majalah, kayak misalnya majalah Tempo itu kan dia juga buat berita yang mungkin tidak hari itu. Apa itu masuk berita enggak? Masuk. Karena dia majalah. Nanti akan ada platform-platform bagaimana kita mau menulis berita, ada yang di surat kabar, ada di majalah, ada yang di media online, dan seterusnya, ada televisi, dan seterusnya. Kalau yang itu online, memang harus cepat. Tapi kalau untuk yang surat kabar, bisa besoknya, dan seterusnya. Jadi, apa definisi dari berita? Oke. Mungkin informasi mengenai suatu peristiwa, bisa kejadian atau fakta. Informasi mengenai satu peristiwa bisa berupa kejadian atau fakta. Oke, misalnya saja, saya adalah dosen USM, kemudian saya jalan-jalan ke Pasar Johar. Peristiwa loh itu, fakta.
Apa itu bisa kita sebut berita? Bisa, Bu, tapi menjadi berita yang soft news. Berita yang soft news. Atau katakanlah saya tadi pagi itu berangkat dari rumah, kemudian jalan ke sini, ke kampus, itu juga bisa jadikan sebagai berita? Kalau tidak menyangkut kepentingan umum, belum bisa, Bu. Oke, jadi ada satu kata kunci, kepentingan umum atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada sejumlah definisi berita, misalnya saja dari Spencer. Berita adalah peristiwa yang sifatnya penting atau berpengaruh terhadap orang banyak. Jadi ini dia harus memiliki pengaruh terhadap orang banyak. Kalau enggak ya sudah, nggak usah ditulis. Yang ini nanti akan masuk pada nilai-nilai berita. Coba. Ini nilai berita, kemudian akan turun ke angle, turun ke judul, dan seterusnya. Jadi nanti berita Anda, misalnya ini berita, judulnya akan terpengaruh oleh angle-nya, kemudian alinea pertama atau lead, kemudian di body tag-nya, dan seterusnya. Ada banyak peristiwa yang harus ada nilainya. Yang pertama tadi, silahkan yang baru masuk. Ada nilai berita signifikan atau penting. Jadi peristiwa-peristiwa itu harus ada pentingnya. Sangat penting. Mengapa kayak bencana itu kita tetap perlu tulis? Atau misalnya penting itu termasuk juga peristiwa politik ya. Misalnya pemilu. Mengapa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilu masuk dalam kategori penting? Ada yang mau jawab? Karin? Karin mau jawab? Boleh, Bu. Oke. Mungkin kalau peristiwa pemilu masih dianggap penting itu karena setiap orang memiliki hak. Jadi setiap orang merasakan pengaruh pemilu tersebut. Iya. Karena apa yang akan kita pilih dalam satu hari pemilu itu akan menentukan nasib kita selama 5 tahun setidaknya. Maka peristiwa pemilu itu penting dan layak untuk dijadikan sebagai berita. Kemudian yang lain adalah timelines atau peristiwa yang baru saja terjadi atau aktualitasnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang paling aktual itu bisa dijadikan berita. Tapi tadi tetap harus ada koridor kepentingan umum. Jadi kalau misalnya teman-teman itu melihat berita di media sosial, kalau itu bukan kepentingan umum, ya berarti itu bukan berita. Kemudian yang lain, ada human interest. Jadi human interest ini adalah peristiwa-peristiwa yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan kita. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu menginspirasi, dan seterusnya. Misalnya ini adalah ibu-ibu yang mengambil kerang di Jepara. Kita bisa membuat satu soft news bagaimana kehidupan pencari kerang di sana. Sehingga dia tetap layak untuk jadi berita, ada nilai-nilainya. Sama ini juga, ini sambil dari foto di Suara Merdeka. Jadi ketika ada satu sekolah, kemudian sekolahnya masih belum layak, kemudian kita buat sebagai berita. Ada banyak sekali peristiwa di sekitar kita yang butuh kita untuk menulis. Mungkin di kelas saya pernah membahas, jadi ada satu, misalnya saja ada satu berita, kebetulan teman saya yang buat,
Ada satu keluarganya itu sangat, ya katakanlah miskin gitu, dia hanya punya satu becak, kemudian becaknya itu terpaksa dijual sehingga anak-anaknya susah untuk melanjutkan kuliah. Tapi ternyata kemudian setelah berita itu muncul, ada banyak bantuan yang masuk. Nah, di situ kita menyampaikan pemberitaan, kemudian kita menghubungkan, oh yang satu dia punya materi, yang satu kekurangan materi, kita hubungkan di media ini, sehingga itu bisa juga jadi kayak gampangannya amal kita juga. Kemudian ada banyak lagi ya, kalau kita mau buat satu berita. Kemudian yang lain, sebentar, ada unik dan jarang. Ini adalah Istana Asraya Hasmiyah di Siak, Sri Indrapura, yaitu di Riau. Di sana ada satu kayak piringan hitam yang konon tinggal 2 di dunia, satu dari Jerman sebagai negara pembuat dan satu di Istana Asraya Hasmiyah. Nah, ini bisa juga jadi satu tulisan yang menarik. Jadi teman-teman melihat peristiwa tadi, misalnya apa sih peristiwa dari pagi sampai sore sampai hari ini, apa yang dilalui apa saja, Anda bisa lihat mana yang memenuhi setidaknya satu berita saja atau satu nilai berita saja, itu sudah bisa Anda jadikan sebagai berita. Karena nanti untuk penugasan selanjutnya, jadi setelah ini Anda atau pekan depan Anda membuat, silahkan buat satu berita, beritanya itu hard news. Maka kalau hard news itu kemarin kita sudah bahas juga hard news, pilih peristiwa yang gampang saja yang di sekitar Anda, ambil nilai beritanya dan kemudian tulis jadi berita. Panjangnya sekitar 4 alinea saja. Panjang 4 alinea, kemudian Anda tulis beritanya, di bawahnya Anda tulis fungsi berita fungsi pers apa yang masuk di dalam berita itu, di bawahnya lagi Anda tulis nilai beritanya. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup? Baik, kalau cukup untuk hari ini saya akhiri, tapi sebelumnya saya ingin meringkas kembali. Materi hari ini adalah tentang nilai dan unsur berita. Jadi ringkasannya adalah nilai berita ada berbagai macam, ada signifikan, ada magnitude, ada proximity, ada prominence, ada unik, ada menarik, dan seterusnya. Itu menjadi ringkasan pertemuan kita hari ini. Untuk pekan depan kita akan bahas unsur-unsur berita. Unsur berita itu ada what, when, where, why, who, dan how. Kita akan bahas detail, termasuk juga bagaimana kita mencari atau bagaimana juga kita misalnya wawancara dan seterusnya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.